Para jamaah yang rahmati Allah Ta'ala, pembahasan yang berikutnya Al-Hadi wal Isrun, poin yang ke-21 adalah Natful Ibti, mencabuti bulu ketiak. Nah, mari para jamaah yang bulu ketiaknya panjang, setelah kita kaji ini dicabuti. Kalau saya Pak, saya bisa pakai alat, tapi kalau pakai alat biasanya saya nyuruh istri atau anak saya. Dan saya seringnya pakai ini. Jadi pakai kuku kita, padahal kuku saya tidak panjang, sudah bisa itu. Cabut itu, cabuti Pak. Jadi bulu ketiak itu dicabut, bukan dicukur ya, dan bukan digunting, dicabuti. Dan saya sarankan untuk dicabuti pasangannya gantian. Oh, nikmat sekali perjuangan sunnah Nabi SAW. Itu nanti bisa melanggengkan keharmonisan rumah tangga kita. Tapi sarannya disabuni se, apa di sampuni se, enggak gibras. Jadi begitu. Jadi kita sabuni dulu, kita sampuni bersih ya. Setelah itu sampai cabuti. Belinya itulah cabutan itu jangan yang murahan. Kalau murahan itu gampang melengkuk. Yang bagus itu saya pernah beli ya, saya nggak menyebut merek, tapi ini memang adanya di toko itu. Kalau tidak di Indomaret, di Alfamart itu ada cabutannya bagus ya. Memang agak mahal sedikit tapi bagus itu. Dia agak kecil dia, bukan melebar. Kalau yang di pasar-pasar itu melebar, itu gampang poklek dan gampang melengkuk. Jadi kadang-kadang dibuat nyabut itu pedot itu. Tapi kalau yang di Indomaret atau Alfamart itu masuk Allah kualitasnya bagus. Cabut cenil gitu. Cenil itu kalau tercabut Pak, seakarnya nikmatnya luar biasa itu. Apalagi yang mencabut pasangan kita. Kalau panjenengan belum pernah dicabuti Pak, caranya begini, suruh kalau nyabut ditekan, ketiaknya ditekan baru dicabut. Sebab kalau tidak ditekan, dia katut tertarik itu kadang-kadang agak sakit sedikit. Tapi kalau sudah terbiasa, tidak, nikmat sekali para jemaah. Nikmatnya luar biasa. Ya, saya cerita begini karena sudah praktek Pak. Baik saya cabuti sendiri maupun saya dicabuti oleh istri maupun anak saya. Taib. Disebutkan dalam hadis Nabi SAW, nanti dipraktekkan ya, saya bacakan hadisnya. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, sami'tu Nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari Abu Hurairah, semoga Allah Taala meridhai beliau, sami'tu Nabiyya, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, Nabi bersabda. Kata Nabi, al-fitratu khamsun. Fitrah itu maksudnya sunnah fitrah itu ada 5. Yang pertama al-khitanu, berkhitan. Nah ini khitan itu luar biasa para jemaah, fadilahnya. Kalau di negeri Arab itu baik laki-laki maupun perempuan khitan. Hanya saja para ulama berpendapat kalau laki-laki hukumnya wajib, kalau perempuan tidak sampai wajib. Sekalipun ada sebagian ulama mengatakan wajib khitan wanita. Hanya untuk wanita ini harus yang mengkhitan memang yang betul-betul tahu. Kalau tidak tahu tidak boleh. Karena kalau terlalu banyak mengambilnya, mengirisnya, itu nanti hasrat seksualnya itu turun. Jadi dia tidak bernafsu dengan laki-laki. Tapi kalau mengambilnya terlalu sedikit, kurang, itu tidak berpengaruh. Dan yang diambil itu yang seperti jengger ayam itu dipangkas sedikit. Itu yang ngerti dokter atau orang-orang yang biasa mengkhitan. Orang Sulawesi itu biasa khitan. Kalau orang Arab rata-rata khitan perempuannya. Kalau laki-laki ya semua khitan ya. Di Indonesia ini yang khitan baru kebanyakan laki-laki saja. Laki-laki itu ya, khitan itu yang diambil adalah kulit yang menutupi kepala kemaluan laki-laki, kepalanya zakar. Kulitnya dipotong supaya kepalanya terlihat sehingga tidak ada najis yang menempel di situ, bersembunyi di situ. Ini khitan untuk laki-laki. Dan khitan itu subhanallah berjamaah adalah sunnah dari para nabi, bukan hanya sunnahnya Rasulullah SAW. Bahkan sekarang non muslim pun ikut khitan, Pak. Non muslim itu ikut khitan. Suatu hari saya diundang di Masjid An-Nur namanya, di Sulfat, di Malang sana. Undangannya adalah ceramah pada acara khitanan massal yang diadakan oleh para dokter di Masjid An-Nur di Sulfat di Malang. Maka saya mengisi pengajian di situ. Selesai ngaji, saya ditemui oleh salah satu takmirnya yang dokter, karena di situ banyak dokter yang tinggal di situ. Nah, saya ditemui. Terus beliau
Setelah itu ngobrol-ngobrol dengan saya. Setelah saya membahas hukum-hukum seputar khitan, Pak dokter ini mengatakan, Ustadz, di sini itu sering yang ikut khitan itu bukan hanya muslim, non muslim. Jadi mahasiswa sudah umur 24, 25 itu khitan, Pak. Gede-gede. Semoga-moga sing khitan ini gak ibu-ibu ya. Gede sampe ini. Moga-moga dokternya lanang gitu. Jadi biasanya ada dokter laki, ada perempuan biasanya. Begitu biasanya. Yang perempuan biasanya bantu kalau ada yang khitan kecil-kecil itu. Jadi sudah besar-besar khitan. Dan mereka ditanya, kok kamu ikut khitan? Ya, bagaimana ceritanya? Kami baca di internet tulisan Ustadz. Jadi tulisannya orang Islam, Ustadz, manfaat khitan. Akhirnya mereka tertarik dengan manfaat khitan. Di antara manfaat khitan apa? Menjauhkan dari berbagai penyakit kelamin atau penyakit kanker. Banyak loh orang yang tidak khitan itu terkena penyakit kanker. Karena pipisnya itu mengendap di situ. Ya, Pak Janon masih ingat lah, masih kecil dulu ya. Ada endapan pipis yang warnanya putih kekuningan itu, baunya tidak enak. Itu bisa menimbulkan, memicu kanker itu. Dan penyakit-penyakit kelamin yang lainnya. Dan seterusnya itu. Maka mereka setelah membaca tulisan para ustadz itu tertarik, akhirnya ikut khitan, padahal non muslim itu. Jadi non muslim juga tertarik khitan, masya Allah, ajaran Islam. Yang kedua, sunnah fitrah adalah wal istihdadu, dan mencukur bulu kemaluan. Dari bulu yang tumbuh di sekitar kemaluan laki-laki maupun perempuan yang sudah balik itu dicukur, Pak. Beli cukuran, bukan digunting loh ya, bukan digunting, dicukur. Beli cukuran, dikerok sampai bersih, tidak boleh disisakan. Yang ketiga adalah waqassus syaribi, memendekkan kumis. Jadi kumis ini sebenarnya itu bukan dikerok, tapi dirapikan. Jadi sebenarnya kumis ini biarkan tetap ada sedikit, ya, dirapikan. Yang keempat, wa taqlimul adfari, memotong kuku-kuku. Jadi kuku itu tidak ada, ini kuku ya para Jawa, tidak ada tuntunan dipanjangkan, baik kuku tangan maupun kuku kaki. Bahkan disebutkan dalam athar, dulu para salaf, para sahabat, para tabi'in radhiyallahu anhum wa rahimahumullah, mereka tidak membiarkan kuku mereka panjang melebihi 40 hari. Ya, sekarang banyak orang yang sengaja memanjangkan kukunya, dipotong, Pak. Jadi bapak dan ibu, para jamaah, dipotong kukunya, kuku tangan, kuku kaki, semuanya dipendekkan, dipotong. Kemudian yang terakhir, wanatful abati, dan mencabuti bulu-bulu ketiak. Jadi ini termasuk sunnah. Rawahu al-Bukhari, diriwayatkan Imam Bukhari, hadis nomor al-hadi wa tis'una wa thamanu mi'ati wal khamsatu alaf, 5891. Jadi bulu ketiak itu dicabuti ya para jamaah ya. Jangan dibiarkan panjang. Bulu ketiak dicabuti. Itu kalau dicabut mak cenul itu, akarnya katut itu ikut itu enak. Kalau putus nggak enak, Pak. Kalau tercabut, masya Allah, sampai akarnya dan tidak bau. Ya, saya kadang-kadang kalau terlalu panjang itu, kadang-kadang sehari tidak mandi atau misalnya pagi mandi, sore belum mandi itu bau. Tapi kalau dicabuti bersih, tidak bau, bersih. Karena memang sunnahnya dicabut. Yang terakhir sebagai penutup supaya ganjil, 5 poin. Tadi sudah berapa poin Ustaz? Ya, 1, 18 lah, 2, 3, 4, 5. Supaya ganjil saya tambah 1. Al-Athani wal Isrun, pembahasan yang ke-22 termasuk sunnah yang banyak dilupakan adalah qasus syaribi, memangkas atau memendekkan kumis, wa ifal liha, dan memelihara jenggot. Maka mari berjamaah yang belum ya, jenggotnya dipelihara. Kalau panjenengan masih malu-malu ya dirapikan bolehlah. Tapi kalau sudah tidak malu, tolong dipelihara jenggotnya. Itu termasuk sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadisnya Ani bin Umar radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, anhiku asyawariba, pendekkanlah ya kumis-kumis, wa aful liha, dan peliharalah, biarkanlah hingga panjang al-liha, jenggot-jenggot. Jadi jenggot itu disuruh untuk dipelihara, dibiarkan sampai panjang. Rawahu al-Bukhari, hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari, hadis nomor ats-tsalitsu wa tis'una wa tsamanu mi'ati wal khamsatu alaf, 5893. Dulu pada jamaah
Ada beberapa sahabat itu jenggotnya sedikit. Jadi orang Arab itu memang kebanyakan jenggotnya lebat, tapi ada yang tidak lebat, ada yang sedikit. Maka mereka mengatakan, apakah boleh dipotong? Maka Nabi mengatakan, jangan. Aku melihat malaikat-malaikat Allah bergelayutan di jenggotmu. Jadi malaikat itu bergelantungan di sini, subhanallah. Tapi kita tidak tahu, Pak. Kok gak pedot ya? Itu perkara gaib, kita tidak tahu. Tapi Nabi melihat, Nabi tidak mungkin berdusta. Makanya mohon maaf, mungkin yang belum pernah jenggotan ya, orang berjenggot ini tidak terasa kok, gak ngabot-ngaboti ya, gak tidak ngabot-ngaboti, bahkan ganteng. Benjing yang dereng jenggotan didawak nih, mulai bojone, Pak saya ini sampai bareng ngaji nih Darul Asfa malah jenggotan, sunnah Nabi, itu aja sudah, sambil senyum, gak usah nesu-nesu, sunnah Nabi. Ya kalau panjenengan belum bisa memanjangkan sampai panjang, ya minimal ditumbuhkanlah sedikit-sedikit, ditumbuhkan sedikit-sedikit supaya kita bisa menjalankan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.